Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifa Latifatus Sofa dari Prodi Tadris Kimia 3A, NIM 1860 21 Di sini saya akan membahas sebuah video pembelajaran yang dimana di sini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah KDM yang dibimbing oleh Bu Hilya. Di sini saya dapat materi yaitu sel elektrokimia, dan sel elektrokimia tersebut dibagi menjadi beberapa subbab yang dimana saya akan menjelaskan sedikit subbab awal yang diterapkan dalam sel elektrokimia tersebut. Pertama, ini ada sel volta. Nah, saya mau tanya kepada adik siapa namanya? Nia. Oh iya, adik Nia. Nah, di sini adik Nia. Saya boleh tanya, sel elektrokimia itu apa? Sel elektrokimia itu perangkat yang digunakan dalam elektrokimia untuk menghasilkan atau mengukur aliran arus listrik melalui reaksi kimia. Oke. Nah, berarti itu bisa disimpulkan elektrokimia tersebut adalah sebuah cara yang diterapkan untuk mengukur seberapa tegangan yang ada dalam listrik. Ya, ini seperti kita lihat di sini. Pertama ada sel volta yang dimana prinsip dasarnya bisa kita lihat di gambar ya. Ini ada di sini ada seng. Di sini ada ini untuk pengukurannya itu menggunakan voltmeter. Ada plus minusnya karena dia penghantar listrik. Dan di sini airnya mengandung 1 mol ZnSSO4. Di sini sama juga. Dan tapi kenapa kalau yang plus itu dia mengandung Cu2+, yang minus itu mengandung Zn2+. Nah, sebelum kita gimana sih caranya kita mengetahui muatan tersebut positif atau negatif? Maksudnya adalah di sini dijelaskan adalah logam zinc tersebut dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion seng yang bermuatan positif, yang misalnya larutannya sudah ZnSO4, sedangkan logam tembaga yang Cu2+ tadi dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion Cu2+. Logam zinc akan larut sambil melepaskan 2 elektron. Nah, di sini ada perubahannya. Nah, Zn itu solid. Nah, dan dia mendapat muatan, dia melepas 2 elektron menjadi aquos. Elektron yang dibebaskan tidak memasukkan larutan, tetapi tertinggal pada logam zinc. Elektron tersebut selanjutnya akan mengalir ke logam tembaga melalui kawat penghantar tersebut. Nah, ion dari tembaga tersebut akan mengambil elektron dari logam tembaga yang telah dilepaskan tadi. Jadi awalnya itu Cu2+ dia aquos dan mendapatkan elektron dari si tembaga tersebut, maka dia menjadi tanpa adanya muatan, jadi dia menjadi solid. Solid itu cair, kalau aquos itu padatan. Dengan demikian, rangkaian tersebut dapat menghasilkan aliran elektron, akan tetapi bersama dengan pelarutannya, logam zinc. Larutan dalam gelas kimia. Nah, ini bisa dilihat ya. Dilihat kembali. Nah, di sini larutan dalam gelas A menjadi bermuatan positif karena tadi si yang Zn-nya tadi dia melepas dan Cu-nya tadi menerima dari Zn. Hal ini akan menghambat pelarutan logam zinc selanjutnya. Sementara itu, larutan dalam gelas kimia B akan bermuatan negatif seiring dengan mengendapnya ion Cu2+ tadi. Hal ini akan menahan pengendapan ion Cu2+ yang menjadikan aliran elektron tersebut di atas tidak akan berkelanjutan. Mungkin untuk sampai sini saja penjelasan dari saya, atau mungkin
Dari sampai sini ada yang dibingungkan atau tidak? Tidak, oke. Kita lanjut selanjutnya ya. Nah, logam zinc dan tembaga tersebut menjadi kutub-kutub listrik pada rangkaian sel elektrokimia tersebut, yang disebut juga dengan elektroda. Jadi Zn dan Co tadi dia dinamakan elektroda. Secara definisi, elektroda itu apa? Nggak tahu. Oke. Elektroda tersebut adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi tersebut adalah apa? Anode. Nah, oke, anode. Kalau elektroda tempat terjadinya reaksi-reaksi disebut juga dengan Katode. oke. Oleh karena itu, oksidasi adalah pelepasan elektron, maka anode adalah kutub negatif dan katode adalah kutub Positif. oke. Sekali. Nah, notasinya sel volta adalah susunan suatu sel volta yang dinyatakan dengan suatu lambang atau notasi singkat yang disebut juga dengan diagram sel. Nah, bisa dilihat contohnya diagram sel kayak gini. Ini kenapa kok dikasih dua? Ini sepaham saya karena si Zn-nya awalnya dia punya elektron dan sampai dia melepaskan ditangkap oleh Tembaga. oke, tembaga. Nah, si tembaga tadi awalnya tidak punya elektron, dia menangkap elektronnya Seng. Oke, pintar sekali adiknya. Anode ini biasanya digambarkan di